Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati dan juga tentunya rekan-rekan debat semua yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Naila Anindita dari SMA Negeri 1 Boyolali. Saya berada di tim kontra pada mosi kali ini, yaitu Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban ini. Dekriminalisasi kejahatan tanpa korban adalah proses menghapus atau mengurangi sanksi hukum terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum, tetapi tidak secara langsung merugikan orang lain. Saya juga akan memberikan alasan mengapa suatu pihak melakukan dekriminalisasi kejahatan tanpa korban ini. Yang pertama adalah tidak adanya korban langsung. Yang kedua adalah mengurangi beban sistem hukum. Yang ketiga adalah pendekatan kesehatan dan juga sosial. Misalnya menganggap kecanduan narkoba sebagai masalah kesehatan, bukannya kriminal. Namun nyatanya di Indonesia, seringkali kejahatan yang berkaitan dengan narkoba ini bukan tentang individu tersebut memiliki masalah kesehatan. Namun memang dari dalam dirinya ia betul-betul ingin melakukan atau bertindak kejahatan yang berkaitan dengan narkotika ini. Kemudian yang keempat adalah hak individual dalam artian menghargai otonomi individu selama tidak merugikan orang lain. Contoh kasus dekriminalisasi terhadap kejahatan tanpa korban ini adalah seperti di Jerman dan juga di Belanda yang mengatur prostitusi secara legal untuk melindungi pekerja seks. Jika hal ini diterapkan di Indonesia, maka yang pertama dapat melanggar norma hukum maupun norma agama di Indonesia. Di Indonesia tentunya dilarang keras untuk melakukan seks bebas dan juga mayoritas agama di Indonesia mengajarkan untuk tidak melakukan seks bebas. Dan yang kedua adalah pandangan masyarakat semakin buruk terhadap individu ataupun juga pihak-pihak tertentu yang tentunya berkaitan dengan seks bebas ini. Dengan masyarakat yang sudah terbiasa dengan norma-norma sosial maupun susila yang secara turun-temurun telah diterapkan di Indonesia, maka tentunya mereka akan beranggapan buruk dan mungkin juga mereka akan melakukan tindakan-tindakan kecil seperti cacian ataupun juga pengucilan terhadap individu maupun pihak-pihak terkait dengan seks bebas ini. Kemudian yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang semakin menurun. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa individu yang memiliki kecanduan terhadap seks bebas ini cenderung memiliki tingkat IQ ataupun juga pengetahuan yang rendah dan minim dibandingkan dengan mereka yang memiliki hidup lebih produktif dan tidak kecanduan terhadap seks bebas. Dengan ini, kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan semakin menurun dan tentunya akan menghambat kemajuan dan juga pembangunan di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah angka pertumbuhan yang semakin meningkat secara signifikan. Hal ini tentunya dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan rakyat yang juga menurun. Untuk itu, saya dengan tegas menyatakan kontra terhadap mosi kali ini, yaitu Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Mengapa saya kontra terhadap mosi kali ini? Karena tentunya victimless crime atau dekriminalisasi kejahatan tanpa korban ini dapat memberikan dampak buruk. Yang pertama adalah peningkatan keresahan dan juga ketidaktertiban sosial. Karena aktivitas secara pribadi tidak merugikan orang lain bisa menjadi awal munculnya kejahatan lain yang menimbulkan korban nyata seperti kekerasan, pencurian, ataupun perampokan. Kemudian yang kedua adalah memicu kriminalitas lebih luas dan pergeseran moral masyarakat. Karena aktivitas kejahatan tanpa korban ini sering melibatkan pelaku yang sekaligus menjadi korban dari kejahatan mereka sendiri, yang pada jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan moral dan juga norma sosial yang melemah. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan kontrol negara dalam menjaga ketertiban sosial. Apabila perilaku semacam itu tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, menimbulkan celah hukum dan juga ketidakpastian dalam penegakan hukum yang pada akhirnya dapat melemahkan rasa keadilan di masyarakat. Kemudian adalah beban sosial dan ekonomi bagi negara. Jika aktivitas kejahatan tanpa korban ini berkembang menjadi masalah kesehatan dan juga sosial yang membutuhkan penanganan ataupun rehabilitasi dan juga penegakan hukum yang tentunya lebih rumit. Secara garis besar, meskipun kejahatan tanpa korban ini tidak menimbulkan korban langsung di pihak lain, tetap ada potensi dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat dan ketertiban umum jika dekriminalisasi kejahatan tanpa korban ini dilakukan tanpa pengaturan dan juga pengawasan yang jelas. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh pembicara pada tim pro mengenai hukum yang tidak proporsional ini, tentunya mengisyaratkan juga bahwa hukum melegalkan atau menganggap wajar hal-hal yang sebenarnya adalah tindak kejahatan, dan hal ini membuat para pelaku tindak kejahatan tentunya semakin leluasa untuk menjalankan aksinya. Dan dengan banyak atau maraknya tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia, tentunya dapat memberikan keresahan bagi masyarakat. Selain itu, bagi para pelaku tindak kejahatan ini juga akan berpotensi melakukan tindak kejahatan yang lebih berat lagi. Dan jika sampai mereka mendapatkan hukum pidana dan mereka juga mendapatkan SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, mereka akan sulit mendapat pekerjaan nantinya. Dan jika seseorang kesulitan untuk mencari pekerjaan, maka tentunya angka pengangguran di Indonesia ini akan semakin bertambah dan pendapatan per kapita di Indonesia juga semakin menurun.
Hal ini kembali lagi dapat menghambat pembangunan dan juga kemajuan Indonesia, dan tentunya akan menurunkan tingkat kesejahteraan dari individu maupun keluarga tertentu. Untuk itu sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak setuju dengan adanya dekriminalisasi kejahatan tanpa korban atau victimless crime ini, karena walaupun memang tidak menyebabkan korban secara tidak langsung, walaupun memang tidak menyebabkan korban secara tidak langsung, namun dampaknya juga sangat besar ditimbulkan bagi masyarakat sekitar ataupun bagi dirinya sendiri. Secara singkat, meskipun dekriminalisasi ini bertujuan untuk mengurangi beban hukum pidana pada kasus tanpa korban, jika tidak diimbangi dengan peraturan, sumber daya dan juga perhatian pada rehabilitasi, resiko kriminalitas justru bisa meningkat baik secara kuantitas kasus maupun kualitas masalah sosial yang muncul. Untuk itu, saya menyatakan kontra. Sekali lagi saya menyatakan kontra terhadap mosi kali ini, yaitu Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Demikian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.